kami kemarin ngundang karena dalam 2 tahun ini, tahun 2021 maupun 2022, Silpa sisa anggarannya besar. Tahun 2021 sisa uang 156 miliar, 156 miliar. Kemudian tahun 2022 berdasar LKPJ sisa 184 miliar. Padahal Pemalang itu nggak punya uang. Kenapa sisa? Rapat Komisi C dengan OPD terkait itu yang dibahas kelihatannya sangat serius, apa saja Pak? Terima kasih. Saya selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang membidangi keuangan dan pendapatan di daerah. Ya, merasa peduli sehingga kami kemarin mengundang keuangan, kemudian juga BKD, Badan Kepegawaian ya. Kenapa kami kemarin ngundang? Karena dalam 2 tahun ini, tahun 2021 maupun 2022, Silpa sisa anggarannya besar. Tahun 2021 sisa uang 156 miliar, 156 miliar. Kemudian tahun 2022 berdasar LKPJ sisa 184 miliar. Padahal Pemalang itu nggak punya uang. Silpa sisa anggarannya besar. Tahun 2021 sisa uang 156 miliar, 156 miliar. Kemudian tahun 2022 berdasar LKPJ sisa 184 miliar. Padahal Pemalang itu nggak punya uang. Kenapa sisa? Ya, Pemalang itu belanjanya di tahun 2021 maupun 2022 2,5 triliun. 2,5 triliun, PAD-nya hanya sekitar 350. Sehingga yang lain itu bergantung pada pusat dan Jawa Tengah. PAD 350 miliar. Tapi kenapa sisa 2021 158 miliar, 2022 184 miliar. Ya. Sini kan kami ingin tahu apakah perencanaannya yang kurang baik atau evaluasinya yang kurang jalan. Sehingga kami mencoba ya beberapa OPD kita tes. Ya. Dan kemarin nampak BKD aja. Anggarannya 14,9 miliar. Kemudian direalisasikan sekitar 12 berapa sehingga sisa 2,1 miliar. Hanya 80 sekian persen. Ya. Kemudian dari sisa tahun 2022 sisa 184 miliar itu yang mengejutkan 99 miliar sisa dari belanja pegawai. Kata orang, belanja pegawai itu ilmu paling gampang. Kenapa? Pegawainya berapa, gajinya berapa kan sudah ada rumus. Nggak mungkin gaji lonjak naik kan nggak mungkin kelihatan. Kalau ada misalkan cadangan paling 2,5% berapa sih? Ya. Sisa sampai 99 miliar. Ya. Kemudian setelah kita coba cari kepegawaian dan sebagainya, ya karena perencanaan kurang matang, kemudian evaluasinya kurang, kontrolnya kurang. Contoh, kita itu ada penetapan APBD itu di awal tahun dan pertengahan tahun. APBD induk, APBD perubahan. Perubahan itu dilaksanakan kan Agustus September. September lah. Doknya kan Oktober. Sehingga Oktober sangat paham lah. Ada kegiatan yang tidak bisa dikerjakan, ya harusnya dikembalikan uangnya, dihapus. Jangan dibiarkan, karena sudah tahu nggak dikerjakan, masih anggaran masih nempel, ya pasti sisa. Ya. Kemudian proyek, ini proyek juga. Jadi selain tadi belanja pegawai 99, ada proyek yang jelas tidak bisa dikerjakan dan di tender nggak bisa. Kemudian dia lakukan perubahan juga waktu yang nggak nyandak, tapi didiamkan. Nah ini sehingga kemarin kami peduli sehingga kami kejar memang betul bahwa kontrolnya kurang, sehingga kami kemarin
secara halus minta kesepakatan dengan eksekutif. Bisa nggak ya Komisi C itu setiap bulan, 3 bulan atau 6 bulan ada kontrol melihat hasil realisasi anggaran per OPD. Nah, dan bisa nggak ya Komisi C akan memberi penghargaan, hadiah apa-apa yang pasti bukan harta benda tapi sekedar penghargaan surat tertulis bahwa OPD terbaik karena bisa mencairkan realisasi tertinggi. Nah, kami akan gini, ya, karena apa? Sebetulnya pusat itu memberikan hadiah kepada kabupaten kota yang bisa merealisasikan mendekati 100%. Itu sudah hadiahnya, dan itu miliaran. Kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, sehingga kemarin yang melatar belakangi kenapa kami ngundang BKD dan bagian keuangan, karena memang kami lihat di tahun 2021 ada sisa belanja pegawai 50 miliaran dan 2022 sisa 99. Di sisi lain P3K itu gemboran terus. Masa nggak dengar? P3K demo terus. Ya, setiap bulan demo minta diangkat gaji Baghdad. Ya. Kemudian mereka sudah testing, sudah lulus, belum diangkat, katanya terlambat, ya. Sudah lulus, ya. Dan ternyata uang sudah ada sisa, sehingga kemarin kami sampaikan, ayolah, kalau uang sudah disiapkan, kenapa ditunda-tunda? Ya, mereka warga kita, mereka sudah ngabdi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya. Kemudian sisi lain yang kelihatan, contoh saya lihat pada suatu tempat yang uang listrik sisa sampai sekian juta. Belanja listrik sampai sekian juta banyak. Saya bilang, listrik itu kan tiap bulan pengeluarannya kan kelihatan. 6 juta, terus 10 juta, nggak ada ini. Uang sisa gitu kenapa nggak dikembalikan? Dan ini. Ya, jadi memang saya melihat banyak hal. Kemudian sekaligus saya sampaikan tentang infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan itu di Pemalang luar biasa, rusak berat. Dan yang demo-demo banyak, yang mengeluarkan undek-undek melalui medsos yang sampai luar biasa banyak. Tapi kenapa masih ada sisa? Sisanya sepele, hanya karena terlambat lelang. Ini kan sepele nih. Ya, ayo belajar. Anggaran 2023 misalkan, lelangnya di 2022. Begitu dok, tawarkan keluar. Ya. Anggaran 2004, 2003 sudah. Ini 2003 saya sudah ngawal terus nih. Jangan sampai alasan ngawal lagi. Ini contoh di pasar pagi contoh. Pasar pagi itu sudah nggak muat, sudah rusak, udah gini. Dikasih anggaran 2022 ini 3 miliar untuk perbaiki sawit dan sebagainya. Tidak dikerjakan. Saya tanya kenapa? Lelang nggak kuat. Kenapa? Kan setahun kenapa lelang terlambat? Ya. Jadi memang perlu, ya, perlu bareng-bareng. Sehingga kemarin inisiatif kami selaku Ketua Komisi C dan teman-teman anggota, ya, kita akan minta paling lambat 3 bulan ya realisasi per OPD. Jadi ayo habiskan. Kalau tidak sanggup menghasilkan, kembalikan. Di perubahan hangus dicoret, ganti yang baru. Ya. Yang saya lihat bahwa tidak bisa dilaksanakan tapi tidak coret, Pak Emos. Sehingga pertanyaan kemarin, apakah eksekutif senang kalau memang sisanya banyak? Untuk apa sisa banyak? Amanat undang-undang, uang dihabiskan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Jangan ada silpa. Makanya pemerintah pusat memberi hadiah. Siapa yang bisa menghabiskan kasih hadiah. Itu bukti bahwa uang harus segera dihabiskan untuk masyarakat. Kalau berdasarkan ranking terbesar dari atas ke bawah itu yang silvanya paling banyak di OPD mana? Saya belum dapat ini, kemarin masih ikut jajaki. Masih saya secara ini belum kelihatan. Tapi BKD kemarin silvanya sampai 15% kalau nggak salah, cukup besar. Berapa miliar itu BKD? BKD itu anggaran 14,9, realisasinya BKD realisasinya 12,8 sehingga sisa 2,1 miliar. miliar. Sementara tenaga
honorer atau P3K itu membutuhkan itu uangnya pakai sisi yang lain. Itu BKD kan hanya intern OPD-nya. Tapi di bidang keuangan itu sisa 99 miliar. Sebagian untuk P3K yang tidak dicairkan. Dan termasuk kami juga mempertanyakan kenapa seleksi Sekda bisa batal. Nah, walaupun yang hadir tidak bisa menjawab, tapi kami sampaikan kami punya kewajiban. Bukan di itu, tapi punya di uangnya. Itu kan uang banyak. Saya tanya, berapa anggaran untuk kegiatan seleksi dan sebagainya? Total dianggarkan itu 1,1 miliar. Untuk Sekda, untuk eselon-eselon. 1,5 miliar itu anggaran untuk kegiatan itu. Untuk penjaringan Sekda kemarin? Sekda itu sekitar, Sekda dan hanya tertentu itu 600 juta itu kurang. Bukan ya. 600 juta itu mereka beranggapan masih kurang untuk Sekda dan eselon-eselon tertentu itu masih kurang. Nah, termasuk kami sedang mengejar kemarin, batal itu kenapa? Siapa yang salah? Ini pembelajaran kita semua. Salah di BKD kah? Atau di Pansel kah? Atau BKD betul, Pansel betul, tapi kriteria orangnya tidak masuk. Karena seleksi akhir, Pemprov kan ikut terlibat. Nah, sehingga kita cari. Karena baru kali ini terjadi, seleksi Sekda batal. Ini kan angel. BKD salahkah menerjemahkan? Pansel salahkah dalam seleksi dalam ini? Atau benar semua, tapi kemudian kriteria yang diinginkan kepemimpinan seperti apa tidak masuk kriteria. Kan bisa administrasi lolos, tapi dilihat sepintas, wah ini berat ini. Karena Pemalang itu sungguh, tapi kalau nggak kreatif nggak bisa apa-apa. Pemalang 10 tahun ini stuck. PAD-nya gitu-gitu aja. Belanjanya juga begitu-gitu aja. Nangkapkan dari sana. Sehingga kalau hanya begini-begini aja, ya sudah. Saya ingin bupati ke depan, jangan hanya di Pemalang. Ayo dolan sering ke Jakarta, Semarang. Jangan nongkrong di sini aja, muter-muter di sini aja. Ya di sini aja sudah. Jangan kayak air mubeng, tabrak air. Ya, cari informasi. Menurut Pak Nur sendiri untuk calon Sekda karena kemarin dibatalkan itu seperti apa coba? Di luar persyaratan administrasi. Kalau administrasi kan mereka yang menentukan gitu, ada peraturan sendiri. Ya, kalau itu menurut pandangan Pak Nur sendiri yang bergelut mengawal pemerintahan itu harusnya supaya Pemalang bisa maju itu apa? Dulu ada yang daftar Sekda itu 6 kalau nggak salah. Mundur 1 tinggal 5. 5 kemudian diperes karena minimal yang dibawa. Maksimal yang dibawa ke provinsi kan 3. Sehingga 3 itu administrasi sudah lulus, kemudian wawancara dan sebagainya. Ya, kemudian proses berikutnya. Kemudian kenapa tidak lolos tadi, apakah ini dan sebagainya. Kemudian tentang kemampuan 3 orang itu, yang pertama yang dari Purbalingga kami nggak tahu. Karena ketemu aja mungkin nggak tahu karena dia berdatang. Kemudian yang kedua, kami hanya permukaan ya. Tentang kemampuan, tentang ini kami hanya permukaan sehingga belum bisa banyak komentar. Di sisi lain mereka di Pemalang itu belum menjadi tim inti di dalam anggaran. Contoh di TAPD ini belum tim inti, sehingga kami belum pernah ya berdialog tentang keuangan, tentang ini, tentang problem Pemalang, sehingga kualitasnya kami tidak bisa ngukur. Ya, belum bisa ngukur. Tapi mungkin karena mereka siap untuk Sekda, mungkin mereka memahami dirinya, mungkin kapasitasnya cukup mungkin. Tapi kami nggak bisa komentar karena belum bergelut, belum banyak diskusi pada beliau. Anggaran yang terbuang sia-sia itu berapa ratus? 600 ada Pak ya? Yang 600 itu untuk Sekda dan berikutnya. Ya mungkin lah. Itu kan ada DRUGM dari ini dan iya, saya kira total untuk kemanitiaan Pansel Sekda itu anggarannya seperti itu. Kami kejar kemarin yang datang bukan bidang itu, sehingga mereka hanya mengatakan untuk Sekda dan lain-lain itu 600 juta kurang. Sekda dan lain-lain bukannya Sekda loh. Bukan Pansel saja bukan? Bukan Pansel saja.
Kan mereka, tapi untuk seluruhnya 1,1 miliar 1 tahun. Tapi untuk sekda dan pejabat yang elit saja itu 600 juta katanya kurang. Bukan maksud saya yang